Di video kali ini aku mau membahas bayi berusia 15 tahun yang ditemukan di dalam kotak kimchi. By the way, bayi ini ditemukan saat bayinya berusia 3 tahun. Masa hidupnya itu cuma 1,5 tahun, sisanya itu udah meninggal tapi disimpan di dalam rumah yang bakal tak jelaskan. Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo, hari ini aku dapat banyak banget DM masalah bayi yang ditemukan di dalam kotak kimchi. Aku pertama ngeliat DM ini mikir, emang ada ya kejadian kayak gini? Jadi kadang-kadang info tentang Korea itu lumayan cepet nyampainya di Indonesia. Nah, habis gitu aku akhirnya juga nyari di Korea apakah ada atau tidak. Nah, berdasarkan pencarian, ternyata benar. Kejadian ini baru terungkap di publik pada bulan Oktober tahun 2022. Nah, kok bisa hal ini terungkap dan bagaimana kejadiannya? Nah, ini tak jelaskan pelan-pelan. Di Korea, untuk anak-anak yang masih berusia di bawah 18 tahun, itu akan dipantau oleh pemerintah. Jadi lebih tepatnya misalnya nih, anak SMP yang tiba-tiba nggak masuk sekolah selama 2 minggu, ataupun anak SD, ataupun anak SMA. Memang benar, orang tuanya pasti nyariin. Tapi bisa jadi orang tuanya yang melakukan kejahatan terhadap anak itu. Sehingga untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan pada anak-anak di bawah usia, di bawah 18 tahun. Pemerintah, sekolah, pokoknya semua dinas-dinas yang berhubungan itu biasanya mengecek keberadaan anak di bawah usia 18 tahun. Dan kebetulan pada bulan Oktober itu merupakan masa untuk pengecekan bayi berusia 3 tahun dan ke bawah. Dan kebetulan bayi yang ditemukan meninggal kali ini adalah bayi kelahiran tahun 2018. Sebenarnya masuk 4 tahun ya tahun ini. Kalau anak udah berusia 3 tahun itu seharusnya katanya udah divaksin dan juga udah mulai masuk kayak TK gitu. Tapi ini anak nggak ada rekor vaksin, jadi nggak pernah ke rumah sakit. Dan juga nggak ada aktivitas yang jelas kalau ini anak ke sekolah. Sehingga pemerintah mempertanyakan, ini anak kemana? Jadi seharusnya anak-anak yang di bawah 5 tahun ataupun anak-anak TK itu umum banget kalau misalnya mereka itu rekornya jelas udah divaksin belum di rumah sakit di mana. Terus kalau mereka sekarang TK, TK di mana? Seharusnya itu lumayan jelas gitu. Tapi anak ini itu nggak ada infonya. Mungkin di sini ada yang mempertanyakan, loh mas, kalau gitu kan seharusnya mungkin tahun sebelumnya ataupun kayak sebelumnya itu udah bisa ditemukan. Kan katanya tadi bayinya meninggal saat berusia 15 tahun. Nah ini anaknya udah 3 tahun loh, kok nggak ditemukan? Masalahnya, kayak aku misalnya dari Seoul pindah ke kota lain. Umumnya aku bakal lapor ke pemerintahan sekitar karena aku kontrak rumah di sini. Nah, karena aku kontrak rumah di sini, mohon aku dijamin sama pemerintah kalau misalnya ngontrak ini kabur gimana. Nah, gitu biasanya tuh kayak gitu. Tapi beda cerita kalau misalnya rumah yang di Seoul ini sekarang nggak tak perpanjang, terus aku numpang di atas rumahnya mama papaku misalnya. Jadi aku nggak ganti alamatku. Atau mungkin aku pindah tapi anakku lupa tak ganti alamatnya. Oke, bisa jadi kan ya. Dan ini bukan hal yang sangat aneh. Iya toh, bisa terjadi aja. Jadi bayinya ini sempat lost kontak untuk cukup lama, tapi orang tuanya itu terkesan masih bisa dihubungi dan mengangkat telepon. Jadi meskipun tidak bisa dilihat langsung, diperkirakan kalau anaknya itu baik-baik aja sampai bulan Oktober tahun 2022 ini. Udah gitu, mungkin tahun lalu itu kan COVID, jadi kalau mau mengunjungi rumah orang juga nggak enak ya, cuman via telepon. Dan akhirnya di tahun ini mungkin COVID juga udah mulai mereda, petugas pemerintah itu memutuskan untuk langsung mendatangi ke rumah dan melihat langsung. Nah, ketika ditelepon mamanya bilang, oh anaknya sama papanya. Telepon ke papanya, oh anaknya sama mamanya. Kayak saling lempar-lemparan gitu. Udah gitu, kedua orang tuanya ini udah cerai. Sehingga untuk mencari anaknya ini agak susah. Karena nggak bisa dihubungi. Akhirnya petugas pemerintah ini lapor ke polisi. Bilang kalau ada satu anak yang sampai sekarang masih nggak jelas keberadaannya. Dan orang tuanya nggak mau dihubungi atau tidak mau memberikan data kayak gitu. Akhirnya kepolisian langsung mendatangi tempat tinggal orang tuanya. Dan saat bayinya ditemukan, bayinya ini udah cukup membusuk parah. Dan bayi ini seharusnya berusia 3 tahun. Tapi bayangkan udah 15 bulan lebih itu kondisinya meninggal dan juga udah nggak karu-karuan gitu loh pokoknya. Sehingga investigasinya cukup susah dan polisi melakukan investigasi lebih dalam selama 1 bulan. Makanya mungkin beritanya baru mulai keluar di bulan November ini. Dan ternyata setelah diinvestigasi baru ketahuan kalau bayinya ini meninggal di bulan Januari tahun 2020. Sehingga baru diketahui kalau bayi ini meninggal setelah berusia 15 bulan. Kalau misalnya anak meninggal, bukan berarti anak meninggal normal, bukan gitu. Tapi kan bisa jadi memang meninggal. Bisa jadi masalah kesehatan, ataupun mungkin orang tuanya kurang perhatian sama anaknya, atau gimana pun juga. Tapi kalau misalnya itu terjadi, normalnya orang kan bakal lapor ya toh. Tapi entah kenapa orang tuanya ini tidak melaporkan kepada polisi akan situasi ini, dan membiarkan bayinya di dalam
rumah. Udah gitu lebih parahnya lagi, di Korea kalau kita melahirkan anak, orang tuanya ini bakal mendapatkan subsidi dari pemerintah dalam bentuk uang. Contohnya aja kayak kakakku, kakak pertama Baron Seron yang ada di Jakarta itu waktu baru lahir, pemerintah itu ngasih uang. Ini beneran ya, kalau ini beneran. Jadi aku nggak mau kalau berdasarkan data di mana katanya gitu. Yang pasti kakakku ini waktu udah melahirkan anak dua, itu langsung mendapatkan diskon penggunaan listrik di dalam rumah. Karena kalau ada anak di dalam rumah pasti menggunakan listrik lebih banyak, jadi listrik rumah juga dapat diskon. Udah gitu dapat uang cash 700.000 won per bulan. Jadi 7 juta rupiahan per bulan. Ya, diperkirakan tahun 2023 alias tahun depan ini biaya subsidinya bakal naik lagi. Tadi aku udah bilang anaknya ini diperkirakan udah meninggal di bulan Januari tahun 2020. Jadi paling nggak udah membusuk selama deket-deket 2 tahun. Saat polisi mempertanyakan kejadian ini kepada si ibunya bilang, saya nggak melaporkan polisi karena takut saya dikira sebagai pembunuh. Tapi anehnya kalau seorang ibu seharusnya dalam kondisi itu dia lebih khawatir akan anaknya tuh daripada dirinya. Tapi nggak tahu kenapa dia lebih mengkhawatirkan dirinya dan membiarkan anaknya membusuk di dalam kotak kimchi. Dan sebenarnya ini nggak langsung disimpan di dalam kotak kimchi, tapi kayak ditaruh di balkoni dulu, masukkan koper, lalu disimpan di kotak kimchi. Ini perkiraanku sendiri, kenapa disimpan di dalam kotak kimchi? Kimchi itu kan merupakan makanan fermentasi, atau jadi kalau misalnya terbuka, dia itu bakal terlalu cepat fermentasi. Jadi biasanya itu disimpan di kotak kayak lock and lock yang nggak mudah teroksidasi. Nah, mungkin anaknya itu disimpan di sini biar pembusukan atau bau busuknya itu nggak menyebar dan memperlambat atau gimana. Mungkin tujuannya itu cuman untuk menahan baunya ini keluar kemana-mana dan tidak dicurigai oleh orang-orang. Tapi di satu sisi polisi juga mendapatkan laporan kalau ternyata ibunya ini katanya ini kurang pasti, kurang memperhatikan anaknya. Karena suaminya yang masuk penjara. Ternyata udah gitu suaminya ini masuk penjara. Nah, setelah diotopsi diperiksa lebih lanjut, bayinya ini ada satu lubang di bagian tengkorak sini di kepalanya. Tapi ini juga susah diartikan apakah mama papanya ini melakukan kekerasan kepada anaknya atau gimana, karena kondisinya sudah terlalu. Kalau misalnya orang dewasa kayak kita mungkin lebih mudah ya, karena lebih banyak data-data yang bisa diterima. Misalnya tangan kanan pembusukannya lebih cepat daripada tangan kiri, mungkin darah bagian sini nggak ngalir. Tapi ini bayi kecil banget, udah gitu udah cukup lama sehingga cukup susah. Apalagi kalau di masa-masa masih 15 bulan gini kan masih dalam fase pembentukan tubuh, sehingga mungkin ini cukup susah untuk dipastikan apa yang mengakibatkan kematian pada bayi ini. Tapi yang lebih parah di sini, pada bulan Desember tahun 2021 ternyata mereka ini, pasangan ini melahirkan satu anak lagi, dan anaknya ini laki-laki mati di usia 100 harian. Tapi beda dengan kejadian pertama, kalau yang ini mereka bawa ke rumah sakit dan setelah diperiksa ya memang meninggal, sehingga ya meninggal gitu aja, nggak diinvestigasi khusus karena kondisinya kritis, dibawa ke rumah sakit lalu meninggal kayak gitu. Jadi ya karena penyakit gitu, karena tubuhnya kurang sehat gitu. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang polisi ini sedikit perlu dipertanyakan, loh kok bisa punya anak dua dan dua-duanya ini meninggal? Apakah ini nggak disengaja? Memang hingga saat ini motifnya itu masih nggak jelas apakah ini orang membunuh untuk tujuannya mendapatkan subsidi dari pemerintah atau gimana. Tapi yang jelas sepertinya ini bukan kejadian alami, atau mungkin ini kejadian alami, tapi mereka mulai menyadari bahwa oh aku punya anak, tapi kalau anaknya meninggal ternyata aku masih bisa dapat duit loh, subsidi dari pemerintah meskipun anaknya meninggal. Kalau ditelepon bilang aja anaknya lagi bareng siapa. Mungkin mereka menyadari itu sehingga nambah lagi satu anak dan mungkin nggak dirawat atau gimana. Dan ketika anak keduanya meninggal, mereka nyadar oh ini diputus ternyata subsidinya. Akhirnya mereka nggak melaporkan kalau anak pertamanya ini meninggal, nggak ditemukan oleh polisi. Itu dari aku nggak ngerti kalau misalnya Polo memiliki pendapat yang berbeda, boleh juga Polo tuliskan. Tapi gak masuk akal ini orang. Oke Polo, jadi video kali ini sampai di sini. Makasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.